Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, tabi pun buat semua sahabat Pleman Rumahan dimanapun berada. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, makin gacor burungnya, makin membanggakan. Jadi bertemu lagi bersama saya Andri Suban di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Nah, hari ini saya mau berbagi pengalaman aja buat teman-teman semua dimanapun berada. Banyak juga teman-teman yang konsultasi masalah burung macet, burungnya mandek. Nah, itu sebetulnya udah saya bahas. Nah, cuma ini lebih detail ke masalah problem pribadi. Nah, siapa tahu problem ini juga ada yang dirasain sama Pleman lainnya. Jadi sempat beberapa waktu lalu itu burung pleci yang ini yang sering tampil, yang udah mulai belajar ngerol, udah mulai ngotot, tiba-tiba dia mandek, macet, cuma ngeriwik ngembung seperti burung yang udah kecanduan doping, tapi nggak didoping. Nah, sebetulnya ini burung nggak ada yang pakai doping, punya saya tanpa doping semua kalau yang rawatan saya. Nah, jadi pas dia mati ya akhirnya ketemu penyebabnya dan memang agak rumit ya. Nah, kemarin juga sempat dibahas ketika di rawatan burung macet itu mandek itu ya salah satu cari penyebabnya dulu. Nah, sekarang udah ketemu. Nah, cuma belum lebih lanjut buat teman-teman yang baru mampir, jangan sungkan minta dukungannya untuk subscribe, like dan share juga. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga nyalain loncengnya. Namun nawarin kopinya udah habis. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nah, burung pleci itu kan salah satu burung yang rentan, bukan rentan kesehatan ya, bukan rentan sakit, tapi rentan rawatannya, yang mana dia itu punya settingan khusus 1001 macam karakter. Satu pleci beda sama pleci lainnya. Kadang-kadang walaupun sama-sama buxto juga beda settingannya. Nah, jadi buat teman-teman yang bikin kecanduan itu bukan cuma doping, sering saya bahas, bahkan pur juga bikin kecanduan. Beda settingan, beda rawatan, itu juga bisa bikin mandek. Makanya kalau teman-teman beli burung jadi dari entah itu COD dari orang lain, dari kios atau dari manapun juga harus tanya rawatannya, purnya, terus juga settingannya. Nah, salah satunya ini kemarin ketika mandek, sempat bingung ketika mandek, perasaan rawatan seperti biasa, kemudian mabung juga enggak. Coba pakein jus madu. Biasanya kalau performa turun itu naikin performa, naik pakai jus madu itu langsung mau main, langsung mau gacor. Tapi ini nggak ada fungsi. Jadi sempat bingung, otak-atik sana sini dan ketemu penyebabnya. Jadi penyebabnya itu dari pakan. Nah, ini saya biasanya pakai ini, nggak pakai yang lain. Pur, Nutri, Unicomplit. Biasanya dengan pur ini juga cukup, kandungan buahnya tinggi. Ketika dikasih burung juga bulunya cerah. Nah, cuma memang dari kualitas dari masa ke masa mungkin entah ada perubahan dari kadar komposisi, entah seperti apa. Yang jelas dari bentuk fisik pun udah berubah dari yang pertama. Nah, kemarin juga sempat main ke tempat suhu pleci, lihat bentuk yang kiloan. Nah, itu yang masih murni produksi seperti pertama itu masih yang kiloan. Jadi dalam satu bungkus kemasan isi 1 kilo. Nah, itu cuma harganya memang lumayan tinggi, nggak terlalu kejangkau, dan apalagi juga buat saya juga nggak kejangkau karena stoknya banyak, harus 1 kilo. Nah, biasanya pakai ini cukup. Nah, jadi setelah otak-atik gonta-ganti pur, nah jadi saya kombinasikan dengan Purnastar. Jadi setelah coba main dengan Purnastar, akhirnya dia mau berforma, mau main lagi. Nah, cuma buat teman-teman semua mungkin ada yang belum paham cara memberikannya, banyak kesulitan. Hari ini saya akan bahas semua tentang menggabungkan atau mencampur
atau juga dimix antara Nutri sama Nastar. Ada beberapa perbedaan antara Pur Nastar dengan Pur Nutri. Ini selain komposisi, kandungan gizi, nah ini juga terdapat perbedaan dari fisik. Nah, jadi dari segi bentuk pun beda. Kalau Nutri dia seperti ini. Nah, ini Nutri, ini Nastar. Nah, bisa dibandingin. Yang mana kalau Nutri itu bulat-bulat, kalau Nastar itu kecil panjang. Nah, ini biasanya ketika langsung dicampur ada beberapa kendala. Yang pertama, burungnya milih. Nah, itu biasanya kalau biasa pakai Nutri itu milih yang Nutri aja, Nastar nggak dipilih. Jadi kurangin sedikit. Nah, jadi posisinya bisa campur langsung dengan takaran yang sama. Nah, seperti kalau biasanya dari pur halus ke pur kasar itu kan bertahap, dari pur kasarnya tambahin sedikit sampai banyak. Kalau ini langsung banding aja, 1:1 nggak masalah. Yang jelas dia diaduk, yang penting merata. Nah, kalau misalnya langsung dikasih, itu biasanya dipilih. Kalau nggak dipilih langsung dimakan Nutri sama Nastarnya enak. Nah, kalau dipilih mungkin bisa dihaluskan, ditumbuk cuma jangan di blender. Kalau di blender kan halus banget ya, jadi lembut. Nah, jadi ditumbuk biar bentuknya merata aja, dicampur. Nah, nanti juga dia lama-lama mungkin buat teman-teman yang mau coba ikutan, bisa Nutri sama Nastar digabung. Yang jelas kalau untuk harga, memang dari harganya Nutri lebih mahal, cuma dia isinya banyak, 250 gram. Kalau Nastar itu dia lebih murah tapi isinya sedikit. Nah, pada masanya aslinya itu lebih mahal Nastar. Nah, cuma untuk kualitas mungkin teman-teman bisa coba sendiri, karena nggak semua sama. Karena kan setiap leci itu punya settingan yang berbeda. Ada cocok pakai Nastar, ada yang cocok pakai Nutri. Nah, cuma memang untuk sekarang ini yang saya rasakan itu udah coba 2 kaleng ya, 2 kaleng hampir sama ini. Kaleng yang pertama sampai ini tetap nggak ada perubahan. Begitu coba pakai Nastar waktu kemarin itu pernah beli, ternyata setelah main nggak dikasih Nastar lagi, Nutri lagi, emang dia loyo lagi. Jadi kandungannya memang kalau ketika dikasih Nastar aja juga maksimalnya kurang, jadi harus dicampur antara Nastar sama Nutri. Nah, mungkin teman-teman boleh coba. Dan ada dampak ketika kita kasih, dampak ke burungnya itu kelihatan. Kalau burungnya kembung malah murung, itu nggak cocok, jangan diterusin. Tapi ketika burungnya nyulam, rontok bulu, nah itu biasanya awal-awal itu rontok bulu. Nah ini punya saya lagi nyulam. Nah, ada bulu-bulu putih, dia langsung nyulam lagi. Begitu dikasih Nastar langsung nyulam. Nah, berarti kan dari peningkatan dari gizi dia ada peningkatan ke yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau nyulam seperti ini dia nggak panjang, jangan khawatir. Jadi pas dikasih tiba-tiba mabung atau nyulam, itu hal yang bagus. Tinggal terus konsisten, rawat terus, dan mudah-mudahan makin gacor. Karena ngerawat pleci nggak gampang ya. Kadang-kadang burung pleci masih ngeriwik, bini mah udah buka paruh, ngalas, roll durasi, campur isian lagi. Nah, mungkin itu aja buat teman-teman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan makasih juga buat teman-teman yang selalu setia mendukung Preman Rumahan. Semoga selalu sehat juga, dan juga makin sukses, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.